Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus yang telah berkenan memberi kesempatan buat kami ada dalam perjumpaan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami sadar kami perlu firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam kehidupan kami, dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus, melalui Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dan memberi pengertian kepada kami, sehingga kami paham, kami mengerti apa yang Tuhan mau maksudkan untuk kehidupan kami kini dan nanti. Pakailah hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 13. Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus, dan kemudian Yesus diurapi. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13, dan kita telah berada pada minggu sengsara yang keempat. Lalu tema untuk minggu ini adalah persiapan penguburan Yesus. Mari kita mulai dengan perenungan firman Tuhan dalam bacaan ini di dalam Matius pasal 26 ayat 1 dan 2 berkata bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Setelah selesai dengan pengajarannya. Pengajaran apa? Yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman akhir zaman. Setelah Yesus selesai dengan pengajaran mengenai penghakiman akhir zaman, penghakiman pada akhir zaman, maka Yesus menggunakan kesempatan itu untuk berkata kepada para muridnya, ayat 2,
Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Nah, dirayakan Paskah di sini, Paskah orang Yahudi atau orang Israel adalah hari raya besar salah satu hari raya besar dalam rangka menghayati peristiwa keluarnya orang Israel atau bangsa Israel dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Itu yang disebut Paskah Israel. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia ini menunjuk kepada Tuhan Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi dalam ayat 2 ini mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan pada hari raya Paskah. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya, di saat yang sama juga, ayat 3 menjelaskan, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Para tua-tua dan imam-imam besar ini berkumpul dalam rangka merencanakan atau merundingkan bagaimana caranya menangkap Yesus sehingga mereka juga akan menggunakan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Jadi dalam bagian ini, pada bagian awal, Tuhan Yesus menyampaikan kembali apa yang sudah pernah Dia sampaikan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Jadi penyampaian ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah berulang. Di sini disebutkan pemberitahuan yang keempat, berarti sudah 4 kali Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi kepada dirinya sebagai suatu penderitaan yang akan terjadi dalam rangka kerja selamat Tuhan bagi manusia dan dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus memberitahukan berulang-ulang, ternyata para murid juga belum paham, belum mengerti apa yang akan terjadi pada Yesus sehubungan dengan peristiwa penebusan melalui peristiwa kesengsaraan, melalui kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan di saat yang sama juga para imam-imam ini berkumpul untuk merundingkan bagaimana caranya membunuh Yesus setelah mereka menangkap Dia. Tetapi mereka berencana untuk supaya jangan rencana itu diwujudkan atau dilakukan pada waktu perayaan Paskah. Sebab pada waktu perayaan Paskah banyak sekali umat Yahudi yang berkumpul untuk merayakan hari raya itu, sehingga mereka takut jangan sampai timbul keributan di antara rakyat. Di bagian yang lain kita juga menemukan dalam bagian bacaan ini adalah tentang seorang perempuan yang datang di rumah Simon si kusta di Betania. Seorang perempuan yang dalam Injil Yohanes menyatakan bahwa perempuan ini adalah Maria. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa perempuan yang datang mengurapi dengan minyak itu adalah Maria. Maria saudara Marta dan Lazarus. Walaupun di sini tidak disebutkan nama dari seorang perempuan ini, tetapi disampaikan bahwa perempuan ini datang di Betania di rumah Simon si kusta karena di situ ada Tuhan Yesus. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Seorang perempuan yang namanya adalah Maria datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, minyak ini di kitab Yohanes, Injil Yohanes, disebutkan adalah minyak narwastu.
Minyak narwastu ini adalah minyak yang mahal, yang diolah dari tanaman, dibuat dari tanaman yang bernama narwastu, dan pada zaman kuno, minyak wangi ini disimpan dalam buli-buli tertutup dan hanya dibuka dengan cara mematahkan leher dari buli-buli itu. Dan minyak ini dimiliki oleh orang kaya dan yang memiliki hak istimewa dan yang mampu membelinya, saking mahalnya. Minyak ini sangat wangi dan dicurahkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Tentu ketika seorang perempuan yang namanya adalah Maria ini datang di rumah Simon si Kusta, bukan terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi bisa saja dia sudah mengetahui bahwa ada Yesus di rumah Simon si Kusta ini, sehingga dia berencana untuk membawa minyak narwastu yang sangat mahal ini. Lalu dia mengurapi di atas kepala Yesus. Nah, mengurapi ini sering terjadi kepada pentahbisan imam. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran itu mengenai pentahbisan imam seringkali diurapi dengan minyak, dan itu yang dilakukan oleh si perempuan yang namanya Maria ini kepada Yesus. Dia mengurapi kepala Yesus. Lalu kemudian ketika para murid melihat perbuatan si Maria ini, mereka menjadi gusar atau mereka marah dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Mereka melihat bahwa dengan menuangkan minyak wangi yang mahal itu seluruhnya dicurahkan sampai habis isi dalam minyak wangi itu dalam buli-buli, maka para murid menjadi marah dan mereka berkata, "Ini adalah pemborosan. Untuk apa pemborosan ini?" Sebab berarti pemborosan berarti buang-buang uang. Bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar mencurahkan di atas kepala Tuhan Yesus. Dengan alasan bahwa minyak itu dapat dijual dengan mahal. Dan mereka juga tahu bahwa minyak itu adalah minyak yang mahal, lalu kemudian uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Di ayat 9 dalam Matius 26 ini, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 12, para murid ini diwakili oleh seorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot melihat bahwa pencurahan minyak di atas kepala Yesus ini adalah pemborosan, lebih baik uangnya dijual, lebih baik minyak itu dijual, lalu uangnya juga dapat diberikan kepada orang miskin. Tetapi motivasinya untuk berkata demikian bukanlah untuk orang miskin, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Karena ia adalah seorang bendahara yang sering mencuri uang kas, uang perbendaharaan. Nah, para murid dalam bagian firman Tuhan ini berkata bahwa lebih baik uang itu, hasil dari menjual minyak itu dapat diberikan kepada orang miskin. Mengapa mereka mengatakan memberi kepada orang miskin? Ternyata ada bagian firman Tuhan yang menjelaskan hal itu. Kita bisa baca dalam Ulangan 15 ayat 7. Di sana menjelaskan bahwa orang-orang miskin itu harus mendapat perhatian, tidak boleh diabaikan. Itu yang menjadi alasan para murid menunjuk pada orang miskin bahwa adalah suatu kewajiban orang Yahudi untuk memperhatikan orang miskin. Jadi lebih berguna dijual, minyak itu dijual dan diberikan untuk menolong orang-orang yang miskin dibandingkan hanya dicurahkan begitu saja yang dilihat sebagai pemborosan, buang-buang sesuatu yang mahal harganya. Nah, ayat 10 mengatakan bahwa tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, tetapi ternyata Yesus tahu apa yang di pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ternyata Yesus berkata bahwa tindakan menjadi gusar dan atau marah ini dan mengkritik apa yang dilakukan oleh perempuan yang datang pada Yesus, menurut Tuhan Yesus adalah, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?"
Artinya dia telah melakukan perbuatan baik, tetapi kamu menanggapi dengan sesuatu yang menyusahkan perempuan ini. Nah, perbuatan apakah yang disebut sebagai perbuatan baik oleh Yesus ketika melihat apa yang dikerjakan oleh Maria? Ternyata ayat 11 telah menjawabnya bahwa, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ini mau menjelaskan ayat 1 dan 2 bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan, lalu kemudian ia akan dibunuh. Artinya bahwa ada saatnya Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama lagi dengan para murid karena karena waktu atau kesempatan dia ada dalam dunia ini untuk tugas penebusan akan selesai dan ia akan kembali kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau orang miskin itu akan selalu ada bersama-sama dengan aku, tetap dengan kamu. Kalau orang miskin akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kamu di sini maksudnya para murid. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Artinya akan ada saat di mana Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya karena dia akan kembali ke surga, terangkat ke surga, kembali kepada Bapa. Maka perbuatan baik yang dilihat oleh Tuhan Yesus di sini terhadap seorang perempuan yang namanya adalah Maria adalah sebab ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi Maria ini adalah seseorang yang datang kepada Yesus tentu dengan perencanaan, dia tahu dan mengerti kehadiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebagai sebuah persiapan untuk penguburanku. Nah, kita memahami di sini bahwa karena Yesus ini akan mengalami kematian pada hari Paskah, maka tubuhnya ketika diturunkan dari kayu salib tidak sempat untuk diberikan wangi-wangian, maka tradisi Yahudi bahwa setiap orang yang meninggal sebelum dikuburkan akan diminyaki dan dirempah-rempahi. Tetapi ketika Yesus Kristus nanti mati, maka tradisi perminyakan itu tidak dilakukan karena akan memasuki waktu Sabat. Kita bisa baca dalam Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Jadi pada waktu memasuki Sabat, maka tidak boleh ada yang bekerja, itu yang dikatakan dalam hukum Taurat. Proses perminyakan ini tidak dilakukan karena memasuki waktu Sabat. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi ini disebut Tuhan Yesus sebagai sesuatu perbuatan yang baik. Dan mengapa kamu menyusahkan orang yang melakukan perbuatan baik kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian firman ini ditutup dengan, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat, akan dikenang ketika Injil diberitakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita dengan membaca firman Tuhan ini, makna apakah yang kita perlu ambil dari bagian firman Tuhan ini dalam rangka kita memaknai masa-masa sengsara atau minggu-minggu sengsara, menilai kembali iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita belajar dari Maria, seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Maria ini dia mengetahui tentang Yesus yang akan mati untuk pengampunan dosa bagi seluruh manusia dan dunia. Maria yang sering berada di bawah kaki Yesus dan dia juga yang ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dialah yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dengan seksama, tetapi Marta sibuk untuk memasak. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa Maria ini mengenal Tuhan Yesus.
Jika dia tidak mengenal Tuhan Yesus, untuk apa dia datang dengan membawa buli-buli yang berisi buli-buli pualam yang berisi minyak wangi, lalu dia mengurapi Tuhan Yesus. Berarti dia telah lebih dulu mengenal Tuhan Yesus dan dia mengasihi Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa mengambil pembelajaran dari Maria ini tentang kesediaannya untuk mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Berapa banyak yang dapat ia berikan kepada Kristus? Itu yang menjadi buah pikiran dari Maria. Berapa banyak apa yang akan saya berikan kepada Kristus dan berapa banyak yang dapat saya berikan kepada Kristus. Firman Tuhan ini telah menjawab bahwa Maria memberikan sangat banyak. Dan yang banyak itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kalau kita baca di bagian kitab Yohanes, minyak itu seharga 300 dinar. 300 dinar adalah upah pekerja dalam 1 tahun. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari kitab Yohanes. Sangat mahal. Dan itu yang berharga yang diberikan oleh Maria sebagai cara dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan sepenuhnya, semuanya, tidak ada yang tersisa. Dia memberikan bagi Kristus karena dia mengasihi Kristus, dia mengasihi dan menghormatinya, dan juga dalam pemberian itu dia rela berkorban. Dia curahkan semuanya untuk Tuhan Yesus. Rela berkorban. Apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Maria berpikir bahwa minyak wangi itu adalah harta yang berharga yang ia punya, dan dia memberi sepenuhnya bagi Kristus. Dan ternyata Tuhan Yesus ini tahu maksud dari Maria dalam pemberian itu. Sehingga Tuhan Yesus melihat bahwa ini adalah sebuah persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua pemberian atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus itu akan disebut sebagai perbuatan baik dan akan diingat oleh Yesus. Para murid ini walaupun sudah berulang kali disampaikan tentang apa yang akan terjadi pada Yesus, tetapi mereka masih saja tidak mengerti. Sehingga mereka sulit memahami apa yang dilakukan oleh perempuan ini terhadap Yesus. Para murid tidak mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus melalui penderitaan dan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Mereka hanya berpikir bahwa apa yang dapat saya peroleh dari Tuhan. Tetapi beda dengan Maria, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Berapa banyak yang dapat saya berikan untuk Tuhan? Itu beda. Dan ayat 13 mengatakan bahwa tadi Tuhan Yesus berkata bahwa di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, perempuan ini akan diingat. Artinya bahwa tanpa Maria sadari bahwa apa yang Maria lakukan kepada Yesus akhirnya juga akan menjadi suatu peringatan bagi dirinya. Jadi dia melakukan itu juga menjadi suatu peringatan bagi dirinya, dipertegas dalam ayatnya yang ke-13. Minggu-minggu sengsara adalah saat kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus lewat jalan sengsara. Tetapi bukan sekedar kita menghayati, tetapi kita juga menilai kembali dari apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, umat manusia, bagi kita, sehingga kita boleh mengalami keselamatan dari Tuhan, menjadi suatu perenungan dan introspeksi diri. Apa yang sudah kita beri sebagai tanda kasih kita, pengenalan kita akan Tuhan, sehingga menjadi sebuah penghormatan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita bagi Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita beri kepadanya? Ini tidak hanya berbicara tentang uang,
tetapi lebih kepada pemberian diri kita kepada Tuhan. Tentu setiap yang kita beri kepada Tuhan harus diawali dengan pengenalan akan Dia dan kasih kita kepadanya. Tidak mungkin seseorang memberi kepada Tuhan tanpa lebih dahulu mengenal Dia, tanpa lebih dulu mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kita, segenap akal budi kita, kemampuan kita, maka sesuatu yang berharga sekalipun dalam hidup kita, kita akan berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa di buli-buli itu, semua dicurahkan bagi Yesus. Maka menunjukkan bahwa yang paling berharga dan bernilai adalah Tuhan Yesus. Sehingga yang paling berharga, yang bernilai bagi Maria, sesuatu yang mahal itu tidak menjadi suatu keberatan atau pertimbangan ia harus merasa berat untuk memberi sebagai sebuah persembahan karena rasa cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat perbuatan Maria sebagai perbuatan yang baik dan itu akan terus dikenang. Banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi mungkin saja tidak dimotivasi oleh kasih terhadap siapa objek yang dia melakukan kebaikan itu, apalagi kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya nama, memberikan perbuatan-perbuatan baik dengan memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam keadaan yang papa, yang menderita, tetapi seringkali tidak diingat, dilupakan. Tetapi ketika seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang mahal kepada Yesus, Tuhan Yesus mencatat bahwa, menegaskan bahwa namanya akan tetap diingat ketika Injil diberitakan. Bukan cuma di satu tempat, tetapi ketika diberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Kita akan mengenang perempuan yang telah memberi kepada Tuhan dengan keikhlasan dan penghormatan yang begitu dalam. Kalau kita banyak menerima kasih dari Tuhan, tentu banyak yang akan kita beri dan bernilai kepada Tuhan. Jika kita menerima sedikit, merasakan sedikit kasih dari Tuhan, tentu kita juga memberi sedikit kepada Tuhan. Tapi pada dasarnya Tuhan telah menganugerahkan pemberian yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan. Bukankah itu bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk memberi yang berharga, bernilai sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan, menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Ini sebuah koreksi, ini sebuah perenungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah belajar dari firman Tuhan. Kami telah ditegur karena Engkau mengasihi kami. Biarlah pembelajaran dari firman Tuhan ini akan membentuk atau menjadikan kami hidup seperti yang Tuhan mau. Mengasihi Engkau, menghormati Engkau, dan rela berkorban bagimu. Pakai hidup kami jadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami setiap hari.